Kita jangan hanya sifat malu, bersikap malu, berimplementasi malu hanya berdasarkan tabiat. Apa bedanya nanti kita dengan kedua orang tadi? Maka ada sifat malu yang harus kita ikhtiarkan, ada sifat malu yang harus kita usahakan. Ikhtiar dan usaha ini harus berlandaskan iman kepada Allah. Jadi ikhtiar kita, usaha kita atas dasar iman kepada Allah, sehingga tadi gampang sekali patokannya buat kita. Kalau satu perbuatan kita lakukan lalu mengundang Allah malu, mengundang kebaikan dari Allah, maka pada saat itu kita sedang melaksanakan salah satu sifat malu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah bi ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqal islam al-haya'u. Sadaqallahul azim. Segenap para jamaah Masjid Al-Barakah yang semoga kita senantiasa pada pagi hari ini dalam curahan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula dosa-dosa yang pernah kita lakukan Allah hapus, Allah ampuni. Alhamdulillah, puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang segala kebaikan Allah telah berikan kepada kita, segala kenikmatan Allah telah limpahkan kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah, walaupun Al-Quran menyebutnya qalilan ma tashkurun, hanya sedikit saja orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita bagian daripada yang sedikit itu. Sanjungan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lagi-lagi beliau satu-satunya figur manusia yang terindah, terbaik dalam khuluqnya, dalam akhlaknya, dalam setiap sikap, sifat dan langkah beliau. Tidak ada satupun yang tercela. Maka menjadi sebuah kekeliruan bagi kita kalau kita menjadikan seseorang selain beliau ada teladan yang kita lebihkan. Tidak ada kelebihan-kelebihan makhluk lain membandingi atau dibandingkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada waktu setengah jam ke depan insyaallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kecukupan ilmu kepada kita untuk bekal ibadah, karena memang ibadah kita jika berkehendak diterima oleh Allah, basisnya, dasarnya adalah harus berdasarkan ilmu gitu.
tema kita tetap tidak akan pernah keluar daripada akhlak. Nabi bersabda, lagi-lagi ucapan Nabi itu jarang dan hampir tidak pernah yang panjang, tapi kedalaman maknanya amat sangat dalam, yang amat sangat luas, sangat berbeda dengan kita. Seringkali kita banyak bicaranya, tapi kalau disusur dari sekian banyak paling 1-2 yang ada maknanya, kadang begitu ya Pak Yaslawi. Nah, beliau mengatakan, bersabda, inna likulli dinin khuluqan, bahwa sesungguhnya dalam setiap agama itu khuluqan, memiliki akhlak. Jadi setiap agama memiliki akhlak. Jadi kalau ada agama tidak mengajarkan akhlak, berarti bukan agama. Karena syarat agama itu harus khuluqan, harus memiliki akhlak. Nah, agama kita, kata Nabi, wa khuluqul islami, dan akhlaknya Islam itu al-haya'u, yaitu bersifat malu, memiliki sifat malu. Jadi kalau kita beragama, terkhusus kita berislam, lalu hilang sifat malu dalam diri kita, bukan hanya malunya yang hilang, tapi agamanya menjadi hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka secara fitrah, ya boleh cek kita semua, ada nggak di antara kita yang tidak memiliki rasa atau sifat malu? Ada nggak? Ibu-ibu pasti punya sifat malu. Bapak-bapak pasti punya sifat malu. Jadi tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki sifat malu. Tapi kok Ustadz banyak sekali orang yang malu-maluin? Ya. Banyak sekali Ustadz orang yang punya kemaluan tapi tidak dijaga kemaluannya. Itu namanya malu-maluin. Kok begitu? Jadi dasarnya, fitrahnya, setiap manusia yang terlahir itu pasti memiliki sifat malu. Maka jangan heran ketika kita menemukan seseorang, kok baik sekali perangainya ya, kok indah sekali sifat pemalunya, tetapi di satu sisi dia beda akidah dengan kita, beda agama dengan kita. Suka menyaksikan itu gak? Suka kan? Suka sekali kita. Kita sering menyaksikan sebaliknya. Kata Nabi tadi kan, wa khuluqul islami al-haya'u, dan akhlaknya orang Islam itu adalah haya'u, yaitu malu. Tapi kok banyak orang Islam justru malunya rendah, bahkan naudzubillah cenderung tidak ada. Maka itulah kita sedikit renungkan pada pagi hari ini. Kata Ibnu Qayyim, kata haya'u, al-haya'u, ada ha, ya, dan amja, berdefinisi malu. Itu asal katanya dari kata al-haya. Al-haya artinya adalah kehidupan. Jadi malu, al-haya'u, menurut Ibnu Qayyim itu berasal dari kata al-haya, ha, ya, ha. Maknanya kehidupan. Sehingga beliau menerjemahkan kata malu itu, siapa yang hidup hatinya. Jadi kata haya itu, siapa yang hidup hatinya, maka disitulah sifat malu ada dalam dirinya.
Jadi untuk ada sifat malu nanti terjuantah dalam sikap dan implementasi malu itu dalam perilaku kita, itu syaratnya harus hatinya hidup. Jadi tidak mungkin sifat malu ada kalau hatinya redup, apalagi mati. Pasti nanti penuh dengan kepura-puraan. Sekali lagi, untuk menumbuhkan sifat malu, maka senjata yang harus kita tonjolkan adalah hiasi, sucikan, benahi hati kita agar hati ini tetap hidup. Nah, muncul sebuah pertanyaan, makanan hati itu apa? Makanan hati. Jadi bukan nutrisi yang bagus, bukan susu yang bagus, itu adalah kepentingan-kepentingan jasmaniah kita, harus kita jaga itu. Tetapi hakikat hati itu makanannya tadi, salah satunya menurut beliau Al-Ustadz Haji Haidir adalah selalu berzikir kepada Allah. Loh, kok kalau selalu berzikir kepada Allah, kok ada orang di luar Islam memiliki sifat malu? Apakah mereka berzikir kepada Allah? Tuhannya aja beda. Gimana tuh cara jawabnya kita? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nanti prinsip dasar dari sifat malu itu dasarnya ada dua. Pertama, ada malu yang sudah bawaan lahir, yang disebut dengan tabiat, yang disebut dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dalam keadaan fitrah. Salah satu fitrah adalah malu. Maka setiap manusia hakikatnya, tabiatnya itu memiliki sifat malu. Jadi terlepas nanti Tuhannya sama atau beda dengan kita, secara fitrah, secara tabiat, siapapun manusia begitu lahir membawa sifat malu. Maka mohon maaf, misalnya manusia itu contoh real yang kecil aja, ketika secara tidak sengaja atau tidak sadar ada aurat yang tersingkap, itu tambah dibuka atau berusaha untuk menutupi? Berusaha untuk menutupi. Anak kecil saja yang belum tahu hukum, begitu dikasih tahu langsung dia refleks secara tabiat, secara fitrah berusaha untuk menutupi. Dan itu yang dilakukan oleh Adam alaihissalam pada saat pertama kali beliau melakukan pelanggaran dosa kepada Allah. Nabi Adam itu yang sama-sama telah kita pahami, dengan senang hidup di surga, apapun diperbolehkan, hanya satu yang tidak boleh. Tetapi karena bisikan iblis laknatullah, manusia memiliki sifat penasaran terhadap yang satu, tergelincir, dimakanlah buah itu, lalu secara otomatis tuh auratnya terbuka. Refleks itu ada beserta istrinya itu, karena auratnya terbuka, bergegas mencari dedaunan yang kira-kira bisa menutup auratnya. Karena memang manusia secara fitrah, secara tabiat sudah membawa sifat malu. Berarti buat kita, kalau ada orang yang sekarang malunya menurun, malunya menghilang, kira-kira
ini sudah masih memiliki tabiat atau tidak. Jadi jangankan nanti di yang level kedua tentang malunya, yang level pertama saja, yang seharusnya setiap manusia memiliki sifat malu, kalau itu tidak dirawat, kalau itu tidak dijaga, itu apa bedanya dia dengan bidah? Tuh, lihat tuh binatang, misalnya kucing. Kalau dia lagi butuh, kalau dia lagi mau, dia melihat tempat, cek kucing kumaha aing bae. Ya. Saya suka. Nah, banyak nggak manusia seperti itu? Banyak gitu loh. Ada makanan, ada apapun yang bukan haknya, itu seringkali dia akan dipercontohkan oleh binatang kan? Ada nggak manusia yang ngambil begitu? Padahal bukan haknya, padahal bukan untuk peruntukannya, tetapi dia ambil. Bahkan dia sudah menghitung lebih dulu tentang berapa besar jatah untuk sayanya. Ada sifat malu seperti itu? Sudah tidak ada. Nah, na'udzubillah, jangan sampai terjadi pada diri kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bukan hanya itu bagi kita orang Islam untuk merawat dan menumbuh kembangkan sifat, sikap dan implementasi malu ini, jangan berhenti di tabiat. Karena nanti sifat, sikap dan implementasi malu kita kalau berhenti di tabiat, itu tidak akan dapat sesuatu yang terbaik kita dari Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kita ambil contoh tokoh dunia. Ada tuh tokoh dunia tuh dari India. Siapa itu? Mahatma Gandhi. Wah, kurang apa dia pedulinya terhadap kemanusiaan? Kurang apa? Apa yang dia jawab? Kenapa Anda lakukan seperti ini? Kata dia, karena saya malu terhadap sesama jika saya hidup dalam kelebihan sementara di sekitar saya justru banyak kekurangan. Ibu Teresa yang sering dibangga-banggakan oleh agama sebelah kita, gak apa-apa, itu kebaikan-kebaikan yang memang secara lahiriah itu ada nilai kebaikan, gak apa-apa kita munculkan ke permukaan. Kenapa sampai mau hidup di lingkungan yang penuh dengan kekumuhan dan kemiskinan? Karena fakta, kata beliau, karena fakta, tidak mungkin saya hidup berlebih sementara di sekitar saya secara kemanusiaan ada banyak orang. Tuh, tabiat sampai sejauh itu bisa mendorong orang untuk bersifat malu. Apakah akan ada dapat reward di akhirat orang semacam itu? Allah berikan rewardnya tidak di akhirat, cukup di dunia. Kok begitu? Karena bersifat, bersikap dan berimplementasi malunya bukan atas dasar meneladani Allah, tetapi atas dasar kemanusiaan sendiri, maka rewardnya Allah cukupkan di dunia. Kapan itu dilakukan oleh Mahatma Gandhi? Kapan itu dilakukan oleh Ibunda Teresa? Itu sudah sekian lama, sampai detik ini Mahatma Gandhi masih tetap diingat orang. Kenapa? Karena salah satunya secara tabiat dia menjaga Nabi kita 15 abad yang lalu bukan hanya atas dasar kemanusiaan,
memiliki sifat malu? Karena beliau meneladani Allah yang maha pemalu, sehingga beliau menjadi manusia paling pemalu. Mana bukti bahwa Nabi Muhammad itu memiliki sifat sangat mulia, khususnya dalam sifat malu? Ada satu contoh dalam sebuah riwayat. Jadi ketika sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq datang menghampiri beliau, beliau sedang berduduk, ya sudah diterima saja sama beliau sambil duduk lalu berbincang. Setelah itu ada Umar Abdul Khattab. Nah, yang ketiga, begitu sahabat Utsman ibnu Affan datang mengunjungi dan menghampiri beliau, itu Nabi bergegas berdiri dan merapihkan pakaiannya, karena pada saat tadi ada sedikit anggota tubuh Nabi yang nampak terlihat betisnya. Tapi ketika mau menyambut Umar, itu beliau merapihkan pakaian. Selepas pulang Umar ibnu Affan, ditanya oleh Siti Aisyah, bahasa sederhananya begini, kok kenapa terhadap dua sahabat biasa saja tidak merapikan pakaian, tapi kok kenapa ketika Utsman datang, yang menurut kita mah biasa saja, hanya kelihatan betis sedikit, apalagi seorang laki-laki? Apa jawaban Nabi? Tidakkah aku malu katanya kepada Allah, sementara Allah dan malaikat saja malu kepada Utsman ibnu Affan. Jadi sahabat Nabi yang paling pemalu adalah Utsman. Jadi Allah saja malu tuh sama Utsman, para malaikat saja malu terhadap Utsman. Di mana akhlaknya Utsman sampai Allah, malaikat, bahkan sampai Nabi juga ikut malu? Karena tadi sifat malu dilekatkan dalam diri Utsman, lalu disikapkan dalam ucapan, dijuantahkan dalam perbuatan. Contoh Utsman ibnu Affan itu, kendati pun di rumahnya dalam kesendirian, tidak ada siapa-siapa, itu tidak pernah auratnya terbuka. Modelan kita, apalagi pada suasana gerah, wah, jangankan tidak ada siapa-siapa kan, ada anggota keluarga yang lain saja, atau terkadang ada yang bukan mahram kita, karena menjadi kebiasaan, seringkali itu dianggap sesuatu yang biasa. Makanya kenapa malu itu disebut sifat, supaya melekat dalam diri kita, supaya nanti muncul menjadi sikap, lalu muncul menjadi perilaku kita. Nah, kalau ini dilanggar pelan tapi pasti oleh kita, nanti akan menjadi tabiat yang berbalik kepada kita. Yang harusnya tabiat malu itu melekat dalam diri kita, malah justru tabiat lawan dari malu menjadi akhlak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh, itu tentang akhlak tabiat. Nah, bagi kita para jamaah, Allah sudah memberikan jaminan kepada kita, apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita lakukan di dunia ini, nanti pasti akan ketemu oleh kita bilangannya, akan ketemu oleh kita rewardnya. Maka karena dunia ini bagi kita adalah penjara, Nabi mengatakan demikian, Bu, penjara dengan alam bebas bedanya apa? Jadi kita ini enak di alam bebas apa enak di penjara? Bu, enak di alam bebas apa enak di penjara? Bapak-bapak,
alam bebas. Kata Nabi, dunia ini penjara. Kalau ingin bebas berarti keluar dari dunia. Syaratnya mati. Kan itu mutlak, kata Nabi, dunia itu penjara bagi umat muslim. Bagi orang yang beriman, dunia ini penjara. Secara emosional siapapun tidak ada yang mau dipenjara. Inginnya bebas. Kalau hari ini kita ingin bebas, berarti harus keluar dari dunia. Cuma pertanyaan, begitu keluar dari dunia, benar nggak kita bebas? Atau jangan-jangan justru lebih penjara. Begitu mati, naudzubillah, masuk alam kubur, ada 2 malaikat datang, kita mukulin kita, naudzubillahi. Maka hadis Nabi yang kata penjara tadi harus kita sikapi. Penjara artinya kita tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh semena-mena, tidak boleh sesuka hati bersifat, bersikap dan berbuat. Semua ada kaidahnya, semua ada aturannya. Nah, dari keterbatasan ini, nanti kalau kita ridho, kita ikhlas menjalani ini, Allah akan memberikan kebebasan nanti setelah kita keluar dari penjara. Jadi jangankan nanti di akhirat, di alam barzah saja Allah sudah memberikan kebebasan. Ini salah satu buah dari malu. Begitu kita meninggal, karena kita benar-benar menyelami, merasakan bahwa kita penuh dengan aturan main, lalu Allah cukupkan perjalanan hidup kita di dunia ini. Setelah itu Allah wafatkan, yang aturan kuburan itu hanya 1 meter kali 2 meter. Siapapun akan mengatakan sempit, tapi begitu kita bangun, loh kok ini luas sekali, loh kok ini indah sekali. Loh, di sana kok ada taman-taman yang indah. Jangankan menikmati sana, melihat saja sudah amat sangat cukup buat kita. Maka doa yang selalu kita panjatkan, Raudhah min riyadil jannah. Kita ingin kuburan kita, alam barzah kita besok dijadikan taman surganya Allah. Yang namanya taman berarti tempat bebas. Malaikat sungkan nanya. Dan salah satunya harus dijaga sifat malu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk yang kedua. Kita jangan hanya sifat malu, bersikap malu, berimplementasi malu hanya berdasarkan tabiat. Apa bedanya nanti kita dengan kedua orang tadi? Maka ada sifat malu yang harus kita ikhtiarkan. Ada sifat malu yang harus kita usahakan. Ikhtiar dan usaha ini harus berlandaskan iman kepada Allah. Jadi ikhtiar kita, usaha kita atas dasar iman kepada Allah. Sehingga tadi gampang sekali patokannya buat kita. Kalau satu perbuatan kita lakukan lalu mengundang Allah malu, mengundang kebaikan dari Allah, maka pada saat itu kita sedang melaksanakan salah satu sifat malu. Misal, maaf ibu ya, maaf ibu-ibu. Ibu-ibu keluar dari rumah, lalu bersolek luar biasa. Di luar sana ada orang enggak? Dikit apa banyak? Banyak. Dari kebersolekan ibu-ibu, lawan jenis di luar sana membuat kagum enggak? Kagum. Membuat lawan jenis senang enggak? Senang. Membuat lawan jenis tertarik tidak? Tertarik. Nah, potensi-potensi negatif ini
Kalau ibu bersolek tuh atas tujuannya seperti itu, nah ini sama saja dengan malu berbahagia. Kan kita suka begitu kan? Malu nih kondangan, pakai bajunya jelek amat. Malu nih nggak pakai bedak. Kan gitu dan lain sebagainya kan? Nah, buat kita agar malu kita tercatat dan dicatat oleh Allah, begitu kita melakukan sesuatu, tanya pada diri kita, kira-kira Allah berkenan gak nih ya? Ini bernilai baik apa tidak ya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau menurut jawaban fitrah kita ini mengotori nilai kebaikan kita, ini perlu diwaspadai. Jangan sampai yang menurut kita kebaikan justru menurut Allah keburukan. Jangan sampai menurut kita malu tapi justru menurut Allah mengumbar malu. Maka Nabi mewanti-wanti, itu ada hadis yang sangat pendek sekali. Kata Nabi, al-haya'u kulluhu khair. Bahwa bersifat malu itu semuanya adalah kebaikan. Sifat malu yang apa yang semuanya kebaikan? Sifat malu yang didasarkan atas malu kepada Allah. Nah, ada waktu yang sangat pendek, saya ingin membatasi ini Bapak Ibu. Ada hadis Nabi ini, patokan buat kita agar kita tidak terjebak malu kita hanya terhadap sesama atau malu gengsi. Misalnya nih, banyak kan kita mau ngajak tetangga, teman, saudara untuk berjamaah, kadang-kadang suka malu, takut disebut sok soleh, takut disebut sok rajin. Itu malu bukan tuh? Malu bukan? Ayo, jadi kita mau ngasih tahu, yuk jamaah yuk makmurkan Masjid Al-Barakah yuk. Gak berani ngucapnya nih, karena menurut kita malu nih, takut disebut sok rajin, sok soleh, sok peduli gitu. Malu bukan tuh? Tadi patokannya saya bilang tadi, kalau itu perilaku menghidupkan hati kita dalam pandangan Allah, itu namanya malu. Kalau ini malu ngajak orang menghidupkan atau mematikan hati? Mematikan hati. Jadi itu namanya bukan malu. Nah, kita kan lebih takut itu dipersepsikan negatif oleh makhluk, tapi kita kadang tidak takut dipersepsikan negatif oleh Khalik. Kita lebih malu tuh, lu so rajin, lu so baik, kamu so soleh. Maka itu terutama di kota, maka kita sering kali itu EGP itu emang gua pikirin. Kepedulian sosial menjadi akhirnya pelan tapi pasti menghilang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada hadis yang agak panjang tapi amat sangat dalam. Ini kalau dikupas nanti bisa sampai jam 8. Ini saya garis besarnya aja. Beliau bersabda nih, salah satu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi, istahyu minallahi haqqal haya'u. Malulah kalian semua, malulah kita semua, minallahi kepada Allah, haqqal haya'u, dengan sebenar-benarnya malu. Diingat hadis Nabi ada haqqnya, dengan sebenar-benarnya malu. Jadi Nabi memerintahkan kita malunya bukan terhadap sesama, tetapi malu kepada Allah. Kalau sudah malu kepada Allah, pasti malu kepada sesama. Tadi dicontohkan oleh Nabi, malu kepada Utsman karena Allah malu kepada Utsman. Jadi Nabi memiliki sifat malu kepada Utsman itu dalam rangka meneladani Allah. Terus dilanjutkan hadis ini, man istaha minallahi haqqal haya'i, siapa yang malu
kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Malu, ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Jadi malu itu bukan sekedar sifat yang harus melekat, tetapi harus menjadi sikap dan harus menjadi perbuatan kita. Kata Nabi, falyahfadh ra'sa wa ma wa'a. Kalau kita benar-benar malu kepada Allah, kata Nabi, jaga kepala kita beserta segala apa yang ada di kepala. Kata presiden kita, ikan busuk itu mulai dari begitu kan beliau mengatakan, ikan busuk itu mulai dari kepala. Maka sederhana buat kita, karena siapapun kita memiliki kepala dan kita punya tabiat malu. Salah satu sikap dan implementasi yang harus kita jaga adalah jaga kepala kita. Terlebih yang Allah amanahi mengepalai yang lain-lain, termasuk kepala negara, jaga kepalanya, jaga kepala kita. Bukan jaga dari keterbenturan, itu mah harus ada yang lebih harus kita jaga. Di kepala ada apa, Bu? Ada mata. Kan mata nggak pernah di dada disimpannya kan? Nggak pernah kan? Berarti matanya harus dijaga. Di kepala ada apa lagi? Ada mulut. Berarti mulutnya harus dijaga, jangan kebanyakan janji nggak ada realisasinya. Di kepala ada apa lagi? Ada telinga. Jaga telinganya, jangan sedengar-dengarnya saja, jangan dengar informasi dari sepihak. Harus verifikasi dan klarifikasi supaya dapat data objek. Di kepala ada apa lagi? Mata udah tadi, mulut udah, hidung. Di kepala ada hidung, lubangnya 2 dan selalu ke bawah, karena ke atas pasti musim hujan susah jalannya kita. Kalau lubangnya ke atas, betul Pak Haji Asnawi? Iya, bagaimana kita jalannya? Hidung, jangan secium-ciumnya, jangan sebau-baunya. Itu yang nampak dalam diri kita. Di dalam tuh, sampai detik ini juga dokter belum bisa menyelesaikan tuh urusan persarafan kita. Ada saraf, ada jutaan, itu harus dijaga. Ada otak kiri kanan, harus dijaga. Dari otak itu tahu mana benar, mana salah. Jadi kalau yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah, orang itu ada otaknya nggak? Kagak ada otaknya, tapi disebut kagak ada otaknya marah. Jadi tuh hadis Nabi sungguh luar biasa, pendek tapi tidak akan pernah selesai kita kupas. Untuk menjadi pemalu, sebenar-benarnya malu di hadapan Allah, salah satunya jaga kepala kita, wa ma wa'a, dan segala apa yang ada di dalam kepala kita. Satu, belum selesai. Apa offset sedikit? Apa? Ya. Wal yahfadh batna wa ma hawa. Kata Nabi, kalau kita benar-benar malu kepada Allah, bukan hanya kepala yang harus dijaga beserta isinya, tapi juga perut beserta apa yang ada di dalam perut. Tempat apa ini perut? Tempat kotoran. Jaga. Sudah mas secara jasmani ini tempat kotoran, jangan sampai ada barang-barang kotor nambah kotor. Barang haram kita makan, barang makruh menjadi kedoyanan, barang subhat gak jelas miliknya kita ambil menjadi milik kita. Tanah orang dipatokin, lalu ditanemin sesuatu, menghasilkan sesuatu, dimakan hasilnya.
Kata Nabi, wal fahfad batna, wal yahfad batna, menjaga perut kita. Dan disinilah ladangnya nafsu. Kalau ini perut tidak bisa terjaga, maka yang di bawah perut pasti tidak bisa terjaga. Sudah pasti itu. Kumaha. Dua, karena waktunya habis. Yang ketiga, kata Nabi, wal yadhkur al mauta wal bila. Perbanyak ingat kematian, wal bila, dan yang menghancurkan jasad kita. Nih, kita ini kan seringkali banyak malu demi menjaga jasad tadi. Kondangan kurang pati pantas, malu. Menjaga apa itu? Jasad. Apa saja kita seringkali hanya menjaga jasad. Maka Nabi wal bila, perbanyak mengingat kematian, karena inilah yang menghambat kita, yang menentukan kita bahwa tadi penjara dunia itu bagi kita, dan kita akan berujung dengan kematian. Jangan sampai setelah mati kita tetap di penjara. Wal bila, ingat-ingat tuh yang seringkali kita salah arah tentang malu tentang jasad kita. Kata Nabi, bila itu artinya apa yang kita banggakan jasad ini semua akan hancur. Nah, terakhir kata Nabi, waman aradal akhirata taraka zinatad dunia. Siapa yang menghendaki malu itu nanti nyampe di akhirat, taroka, tinggalkan zinatad dunia, perhiasan dunia. Ya, ingetin tuh, yang harus ditinggalkan perhiasannya, bukan dunianya. Kalau nginali dunia berarti mati kita. Perhiasannya. Jadi jangan sampai dunia jadi sifat, jadi sikap kita, tapi justru malu yang harus jadi sifat dan sikap kita. Kata Nabi, faman fa'ala dzalika, siapa yang melaksanakan itu, jaga kepala, jaga perut, ingat mati, ingat kehancuran, faqad istahya, maka dia sungguh telah malu minallahi haqqal haya, kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Mudah-mudahan Allah menjaga kepala kita, menjaga perut kita, mengingatkan hati kita akan kematian, mengingatkan kita bahwa jasad kita yang seringkali dengan susah payah kita jaga, ujungnya akan hancur. Dan semoga sekecil apapun sifat malu, sikap malu, dan implementasi malu ini kita jaga, Allah berikan reward terbaik di akhirat kelak nanti. Demikian saya kira, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.